Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan, di mana KD dari pembelajaran kali ini yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Sedangkan tujuan dari pembelajarannya yaitu siswa dapat menganalisis berbagai bentuk dan struktur dari sel penyusun jaringan epitel. Kemudian siswa dapat mengaitkan struktur jaringan dengan letak dan fungsinya dalam tubuh hewan. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan macam-macam jaringan ikat dalam tubuh hewan atau manusia. Dan yang keempat, siswa dapat melaporkan secara tertulis hasil penelitian pengamatan mikroskop tentang struktur pada jaringan hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu apa itu jaringan dan apa perbedaan antara jaringan dengan sel? Sel merupakan bagian terkecil dari penyusun tubuh makhluk hidup, sedangkan jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang sama, yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian beberapa jaringan itu kemudian berkelompok dan membentuk organ. Kemudian jaringan pada hewan dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat atau jaringan penyambung, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat yaitu jaringan saraf. Yang pertama itu kita membahas mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang berupa membran atau berupa kelenjar. Jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu rongga. Jaringan epitel ini terletak pada suatu lamina basalis yang membatasi jaringan epitel dengan jaringan-jaringan lain di bawahnya seperti jaringan saraf dan jaringan pembuluh darah. Ciri-ciri dari jaringan epitel ini yang pertama itu terdiri atas sel-sel yang berisi dan bersudut banyak. Yang kedua yaitu tersusun rapat dan tanpa substansi interseluler. Yang ketiga yaitu jaringan epitel ini memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang keempat, jaringan epitel ini tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Dan yang kelima, pada beberapa jaringan epitel ini memiliki tonjolan-tonjolan disebut dengan mikrofili. Nah, kemudian untuk fungsi dari jaringan epitel ini, yang pertama yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari dehidrasi. Yang kedua yaitu sebagai transporter antar jaringan. Yang ketiga itu sebagai sekresi atau yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran. Yang keempat yaitu sebagai ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme air. Selanjutnya itu membantu respirasi, misalnya pada hewan yang hidup di dalam air. Kemudian pembagian dari jaringan epitel. Jaringan epitel ini ada jaringan epitel pipi, epitel kubus, epitel silindris, dan epitel transisional dan kelenjar. Yang pertama itu kita masuk ke jaringan epitel pipi, di mana epitel pipi ini berbentuk tipis seperti lembaran, dibagi menjadi dua jaringan. Yang pertama itu jaringan epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis banyak. Epitel pipi selapis tersusun dari satu lapisan sel, yang semua selnya terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Contohnya yaitu pada lengkung Henle ginjal, pada alveolus paru-paru, dan pada selaput pada telinga. Yang kedua yaitu jaringan epitel pipi berlapis banyak, merupakan jaringan dengan membran tebal yang terdiri dari satu lapis sel yang membentuk pipi, tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam dapat berbentuk kuboid atau silindris. Kemudian, bagian permukaan tubuh yang biasa terkena tekanan, gesekan, dan dehidrasi, sel-selnya itu mengalami keratinasi, yaitu membentuk lapisan mati atau zat tanduk yang disebut dengan keratin. Yang permukaannya itu menjadi lapis seperti yang dibilang tadi, menjadi lapisan mati dan kering sehingga relatif tahan terhadap air. Sedangkan pada vagina, rongga mulut, dan esofagus, lapisan epitelnya itu lembab, permukaannya lembab sehingga mereka tidak memiliki lapisan kulit mati atau keratin tadi. Selanjutnya itu kita masuk ke jaringan epitel kubus atau kuboid, yaitu jaringan epitel yang tersusun dari sel berbentuk kubus dibagi menjadi dua. Yang pertama itu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus selapis itu tersusun dari satu lapisan sel berbentuk kubus yang berfungsi sebagai pelindung, sekretori, dan absorpsi. Contoh jaringan ini yaitu pada saluran ginjal, di mana pada bagian nefron, tubulus
contortus proximal dan tubulus contortus dial. Kemudian pada ovarium itu di bagian permukaan luar dan folikel, di kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, dan lensa mata. Yang kedua itu epitel kubus berlapis banyak, yaitu terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Nah, sel-sel bagian permukaan itu berukuran lebih kecil daripada sel-sel yang terletak pada lapisan basal. Contohnya yaitu pada saluran kelenjar keringat yang terdiri atas dua lapisan sel kubus. Yang ketiga itu kita masuk ke jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris ini tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Sel-selnya tampak tinggi dengan inti berderet pada ketinggian yang sama dan terletak lebih dekat dengan permukaan basal daripada permukaan apikal. Jaringan epitel silindris ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan epitel silindris selapis, dan kedua itu jaringan epitel silindris berlapis banyak. Nah, jaringan epitel silindris selapis itu tersusun dari satu lapisan sel-sel yang berbentuk silindris. Di antara sel-sel silindris ini umumnya terdapat sel goblet, yaitu sel yang berbentuk seperti piala yang menghasilkan lendir. Jika jaringan epitel silindris selapis ini kita amati lebih dekat, maka akan ada terlihat jaringan yaitu yang bersilia dan tidak bersilia. Epitel silindris berlapis bersilia itu contohnya terdapat pada uterus rahim, tuba uterina atau buluh rahim, ductus efferent pada testis, dan canalis centralis pada medula spinalis. Yang kedua yaitu epitel silindris tidak bersilia. Contohnya itu terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan, yaitu lambung, usus halus, dan kantung empedu. Nah, yang kedua yaitu jaringan epitel silindris berlapis banyak, yaitu tersusun dari lapisan sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. Tetapi sel-sel pada bagian basalnya itu relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Nah, contohnya itu pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar tubuh. Keempat yaitu jaringan epitel transisional. Kenapa disebut transisional? Karena jaringan ini dahulunya itu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak tanpa lapisan zat tandu dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, epitel transisional ini terdapat pada bagian-bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas bervariasi. Karena itulah bentuk jaringan itu tergantung pada derajat peregangan. Nah, contohnya yaitu terdapat pada sistem urinaria. Apa saja itu sistem urinaria? Yaitu pada pelvis, pelvis renalis, ureter kandung kemih, dan uretra. Misalnya itu pembagian jaringan epitel yang terakhir yaitu jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar ini tersusun dari sekelompok sel-sel epitel khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Dibagi menjadi dua, yang pertama itu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar eksokrin itu menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Nah, hasil sekresi sel-sel epitel ini disalurkan melalui sistem saluran menuju ke permukaan tubuh. Contohnya itu kelenjar keringat, kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan kelenjar lambung. Nah, yang kedua yaitu kelenjar endokrin, itu mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem vaskular darah atau ke limfa, atau disebut juga dengan sekresi internal. Kelenjar endokrin ini disebut juga dengan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran. Nah, sekret yang dikeluarkan itu biasanya berupa hormon. Contohnya yaitu seperti kelenjar hipofisis dan kelenjar tiroid. Selanjutnya itu kita masuk ke jaringan yang kedua, itu jaringan ikat atau jaringan penyambung. Jaringan ikat ini itu jaringan yang berkembang dari lapis-lapis mesoderm yang membentuk mesenkim. Fungsi dari jaringan ikat ini yang pertama yaitu sebagai pengikat dan penyambung antar jaringan. Contohnya itu jaringan ikat tendon yang menghubungkan jaringan tulang dengan jaringan otot. Yang kedua yaitu sebagai penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Contohnya itu jaringan ikat tulang. Yang ketiga itu sebagai penyimpan energi, yaitu jaringan lemak. Yang keempat itu sebagai pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit, misalnya jaringan ikat darah yang mengandung antibodi dan sel darah putih. Yang kelima yaitu pelindung suatu organ, yaitu jaringan ikat berbentuk seperti selaput yang membungkus organ-organ tubuh. Yang keenam yaitu transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limfa. Nah, jaringan ikat ini tersusun dari bahan internal atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama itu kita masuk ke matriks jaringan ikat. Matriks jaringan ikat ini terdiri atas substansi intersel amorf atau tidak berbentuk dan substansi intersel fibrosa atau serat.
Yang pertama itu substansi intersel amorf atau tidak berbentuk, merupakan media cair homogen yang berbentuk sol, gel, atau gel kaku. Nah, cairan berbentuk sol dan gel memudahkan terjadinya difusi nutrisi dan zat-zat buangan antara kapiler dengan sel. Sedangkan cairan berbentuk gel kaku membantu penyokongan jaringan. Nah, komponen utama substansi amorf adalah glikosaminoglikan atau asam mukopolisakarida. Yang kedua yaitu substansi intersel fibrosa atau serat yang berfungsi sebagai penyokong. Serat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, serat retikular, dan serat elastin. Yang pertama kita masuk ke serat kolagen. Serat kolagen ini tersusun dari protein kolagen berwarna putih bening dengan garis samar-samar dan memanjang, berbentuk lurus atau sedikit bergelombang, dan berdiameter 1-12 mikrometer. Nah, jika kolagen dimasukkan ke dalam air panas, maka menjadi lunak dan akan membentuk gelatin. Nah, serat kolagen ini itu bersifat liat, ulet, dan lunak, mudah dibengkokkan, dan relatif tidak elastis. Serat kolagen ini terdapat pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Nah, yang kedua yaitu serat retikuler, merupakan serat kolagen yang sangat halus, berukuran kurang dari 1 mikrometer dan berbentuk jala atau retikulum. Nah, serat retikuler ini bersifat sama seperti serat kolagen dan kelenturannya itu rendah. Serat ini berfungsi sebagai penyokong yang mengitari pembuluh darah kecil, serat otot, serat saraf, sel lemak, dan di dalam sekat-sekat halus dari paru-paru. Nah, yang ketiga yaitu serat elastik. Serat elastik ini tuh berwarna kuning-kuningan, berbentuk pita pipih atau benang selendis panjang, tipis, berdiameter kurang dari 1-4 mikrometer. Tetapi pada beberapa ligamen elastis berdiameter antara 10-12 mikrometer. Nah, serat ini bersifat sangat lembut atau elastis, itu mudah direntangkan dan dapat kembali ke bentuk semula jika tegangannya hilang. Yang kedua itu kita membahas tentang sel-sel penyusun jaringan ikat. Ada 8. Yang pertama itu fibroblast, makrofag, sel lemak, sel tiang, sel plasma, sel pigmen, leukosit, dan sel mesenkim. Yang pertama kita masuk ke fibroblast. Fibroblast dan makrofag merupakan itu 2 jenis sel yang banyak terdapat di jaringan ikat longgar. Nah, fibroblast ini memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk sel besar, pipih bercabang-cabang, itu cabang itu langsing. Jika dilihat dari samping berbentuk gelondong, dan inti sel ini berbentuk lonjong. Nah, fibroblast ini dapat disebut sebagai sel tetap pada jaringan ikat karena mampu tumbuh dan beregenerasi seumur hidup. Nah, yang kedua kita masuk ke makrofag atau histiosit. Terdapat di dalam jaringan ikat longgar dengan jumlah hampir sama dengan fibroblast dan terdapat di dekat pembuluh darah. Sel bersifat fagositosis. Fagositosis itu yaitu memakan zat buangan, sel mati, bakteri, dan benda asing, dan kemudian sel darah yang keluar dari pembuluh darah. Yang ketiga itu sel lemak atau sel adiposa. Nah, ditemukan hanya satu sel saja yang bisa hidup berkelompok di pembuluh darah. Nah, jika mereka ditemukan dalam jumlah banyak disebut dengan jaringan lemak. Setiap sel lemak ini mengandung 1 tetes minyak yang besar dan sedikit sitoplasma dengan inti berbentuk pipih pada salah satu sudutnya. Yang keempat itu kita membahas satu sel mas atau sel tiang. Nah, sel mas atau sel tiang ini tersebar luas dalam jaringan ikat atau membentuk kelompok kecil di dekat pembuluh darah. Selnya itu berbentuk lonjong, tidak teratur, dan kadang-kadang memiliki pseudopia yang pendek, serta berinti kecil yang tertutup oleh granula-granula. Nah, sel tiang ini menghasilkan sejenis antikoagulan heparin dan histamin. Nah, heparin di sini berfungsi dalam pembekuan darah, sedangkan histamin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kecil. Nah, yang kelima itu kita masuk ke sel plasma. Sel plasma ini mirip dengan limfosit, yaitu mengandung banyak sitoplasma dan memiliki jari-jari roda di tepi inti sel yang berbentuk dari gumpalan kromatin. Nah, sel plasma ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Sel plasma ini jarang ditemukan pada jaringan ikat pada umumnya, tetapi sering ditemukan pada membran serosa, jaringan limfoid, serta di bawah membran epitel yang basah pada saluran pencernaan dan pernafasan. Nah, yang keenam kita masuk ke dalam sel pigmen. Sel pigmen mengandung pigmen atau kromatofor, yaitu sel pigmen terdapat pada jaringan ikat pada kulit, lapisan koroid mata, dan
via mater atau membran halus yang membungkus otak. Selanjutnya itu leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit atau sel darah putih ini diangkut oleh sirkulasi darah, tetapi melakukan fungsinya di luar pembuluh darah, sehingga dapat ditemukan pada jaringan ikat. Nah, leukosit ini tuh melakukan gerakan ameboid, menerobos dinding pembuluh darah dan menyusup ke dalam jaringan ikat. Nah, leukosit ini berfungsi sebagai pertahanan terhadap benda asing. Setelah itu kita masuk ke sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Berukuran lebih kecil daripada fibroblast dan berbentuk seperti bintang karena memiliki banyak tonjolan memanjang yang mengecil di bagian ujungnya. Nah, sel ini ditemukan di sepanjang pembuluh darah kapiler. Setelah mengetahui penyusun dari jaringan ikat, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis jaringan ikat. Jenis jaringan ikat itu ada 3. Yang pertama itu jaringan ikat sejati, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat sejati ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang pertama itu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini termasuk dalam sebagai berikut. Yang pertama itu jaringan mukosa, yaitu merupakan jaringan embrional yang muncul untuk sementara pada pembentukan jaringan ikat. Nah, tersusun dari sel-sel fibroblast yang besar, makrofag, limfosit, kolagen halus, dan substansi dasar yang lunak, gel blender atau musin. Nah, jaringan mukosa ini terdapat pada jaringan tali pusar bayi. Nah, yang kedua yaitu jaringan areolar. Itu bersifat fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. Nah, jaringan areolar ini mengandung banyak sel fibroblast, makrofag, dan serat kolagen serta sedikit serat elastin yang membentuk jaring-jaring. Nah, jaringan ini terdapat di antara kulit dengan otot. Ketiga yaitu jaringan lemak atau jaringan adiposa, yaitu tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat retikulin yang halus. Nah, dengan celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sejumlah sel tiang. Selanjutnya itu jaringan ikat padat. Kolagen merupakan bahan yang mendominasi sehingga jaringan ikat padat ini sering disebut dengan jaringan kolagen. Nah, jaringan ikat padat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang pertama itu jaringan ikat padat teratur, tersusun dari serat-serat kolagen yang berhimpitan secara paralel dan sangat kuat. Nah, di antara serat-serat tersebut terdapat sel fibroblast. Contoh jaringan ikat padat ini yaitu tendon, jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot. Yang kedua yaitu ligamen, jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua yaitu jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur ini berbentuk seperti lembaran-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman kasar yang kuat. Jaringan ini mengandung banyak serat kolagen kasar serta sedikit serat elastin dan retikular. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur ini terdapat pada sebagian besar fasia atau selaput pembungkus atau penyekat, dermis kulit, periosteum atau lapisan luar tulang, perikondrium atau lapisan tulang rawan, dan serta kapsul pembungkus beberapa organ termasuk hati dan testis. Selanjutnya itu jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair ini tersusun dari sel-sel yang berada di dalam suatu matriks berupa larutan dan berbentuk cairan. Yang jaringan ikat cair ini di dalam tubuh meliputi darah, limfa, dan getah bening. Kita masuk ke jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong ini terbagi menjadi 2, yaitu jaringan tulang rawan atau cartilago dan jaringan keras atau osteon. Yang pertama yaitu jaringan tulang rawan atau cartilago, yaitu tersusun dari sel-sel tulang rawan kondrosit dan matriks yang mengandung kondrosit sulfat. Nah, kondrosit ini berbentuk bulat atau lonjong, memiliki inti dan beberapa anak inti. Nah, kondrosit berada di dalam rongga kecil yang disebut dengan laguna. Sel tulang rawan ini yang masih muda disebut dengan kondroblast, kecuali pada permukaan persendian. Nah, jaringan tulang ini dibagi menjadi 3, yaitu yang tulang rawan hyalit, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibroblast. Yang pertama yaitu tulang rawan hyalin. Nah, tulang rawan hyalin ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hyalos yang berarti kaca. Tulang rawan hyalin ini berwarna bening atau putih kebiruan, selalu dibungkus oleh perikondrium serta memiliki matriks yang banyak mengandung mukopolisakarida, sulfat, dan serat kolagen. Nah, yang kedua itu tulang rawan elastik. Nah, tulang rawan elastik ini tuh berwarna kuning, dibungkus oleh perikondrium, bersifat lentur dan tidak mengalami kalsifikasi. Matriksnya mengandung banyak serat elastis
sedikit serat kolagen. Nah, tulang rawan elastik ini terdapat pada dinding saluran telinga luar, daun telinga, dinding saluran eustachius, dan epiglotis dan laring. Nah, yang ketiga yaitu tulang rawan fibroblast. Itu berwarna gelap keruh, tidak memiliki perikondrium. Nah, tulang rawan fibroblast ini merupakan tulang rawan yang paling kuat dan menyatu dengan tulang rawan hialin di dekatnya atau jaringan ikat pada fibrosa. Nah, tulang rawan fibroblast ini terdapat di bagian-bagian yang sering mengalami tarikan, misalnya itu antar ruas tulang belakang, fisis pubis atau tulang kemaluan, persendian tulang bahu dan paha, serta tempat lekat tendon dan ligamen. Kedua itu kita masuk ke tulang rawan keras atau osteon, yaitu atau tulang oksidati yang merupakan penyusun kerangka tubuh dan tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Berdasarkan strukturnya ini, tulang keras ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu tulang sponyosa atau tulang spons, yaitu memiliki rongga-rongga yang tersusun dari trabecula. Yaitu tulang sponyosa ini terletak pada bagian tulang dan langsung berhubungan dengan sumsum tulang. Nah, untuk tulang kompak ini tidak memiliki rongga, terletak di bagian luar tulang spons. Kemudian kita masuk ke jaringan yang ketiga, yaitu jaringan otot. Otot polos ini yaitu aktivitasnya lambat tetapi mampu berkontraksi dalam jangka waktu yang lama dan tidak cepat lelah. Nah, otot polos ini merupakan otot involuntar atau otot tak sadar. Kedua itu kita masuk ke jaringan otot rangka atau otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot voluntar atau otot sadar yang bekerja di bawah pengaruh saraf sadar. Cepat bereaksi jika terdapat stimulus atau rangsangan. Kontraksinya itu kuat tetapi cepat lelah. Nah, ujung-ujung sel itu meruncing tetapi agak membulat pada perbatasan otot dengan tendon. Kemudian otot itu dapat bertambah besar akibat latihan karena terjadi penebalan pada serat-serat hipertrofil, bukan karena bertambahnya serat otot. Yang ketiga yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini terdapat pada jantung, makanya disebut dengan otot jantung. Nah, sel otot jantung atau kardiosit berbentuk silindris dengan ujung bercabang dua atau lebih. Nah, percabangan di ujung-ujung sel disebut dengan sinsitium. Otot jantung ini bekerja secara involuntar atau tak sadar, dikendalikan oleh saraf otonom baik saraf simpatik yang mempercepat denyut jantung maupun saraf parasimpatik yang memperlambat denyut jantung. Kemudian kita masuk ke jaringan terakhir atau jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersebar di seluruh bagian tubuh kita. Nah, jaringan saraf ini terdapat paling banyak 98% pada susunan saraf pusat, otak, dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sisanya terdapat pada susunan saraf tepi. Nah, jaringan saraf ini tersusun dari sel saraf atau neuron dan juga sel penyokong atau neuglia. Kemudian neuron berbentuk serabut panjang, sedangkan neuglia itu adalah sel yang berukuran kecil, menghasilkan mielin, berfungsi sebagai penyokong neuron-neuron dan menentukan jaringan pada susunan-susunan saraf. Nah, hanya itu penyampaian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Diharapkan kepada Ananda semua agar membawa pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Nah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.